tongkat estafet setelah kita alih ke rumah Getanyo itu jalan setahun, Bang. Jalan setahun. Setahun. Tapi alhamdulillah, kenapa kita ambil alih? Kemarin orang ini isu tsunami, lembaga ya kita Ciawi ini mau resign dari Aceh. Mengingat masa Covid kemarin Pak kan krisis segalanya. Jadi mengingat enggak waktu itu emang sulit. Jadi kita buka lah, kita ambil alih lah, kita buat Yayasan Rumoh Getanyo Aceh. Tapi masih ada hubungan kait sama yang kita tadi? Enggak ada. Kita udah buat kelembagaan baru, notaris baru, semua baru Pak. Berarti ya kita sudah tidak ada lagi? Tidak ada lagi. Ini tongkat estafetnya. Kebetulan ini anak-anak ya kita. Kebetulan saya pecandu yang dulu binaan ya kita. Nah, di sini mayoritas staf kita semua mantan pecandu. Nah, mantan pecandu nih Bang. Kita mantan yang emang udah bisa dikategori pulih dan punya motivasi untuk membantu teman-teman di luar sana. Kategori apa saja, misal apa namanya kan, kalau candu ini banyak. Betul. Bisa kita kategorikan satu kan. Candu misal apa ganja, terus apa? Kalau saya kebetulan asbak Bang. Dulu apa aja masuk. Oh gitu ya. Nah, dari saya kalau saya tuh dari usia kelas 2 SMP saya udah ganja. Gitu. Kalau saya juga, saya terlepas dari lembaga ini, saya juga salah satu konselor adiksi di BNP Aceh, Pak. Jadi saya menangani korban penyalahguna di BNP Aceh itu dengan rawat jalan. Semua kalau di BNP itu semua gratis. Ya. Jadi kan kalau saya melihat adanya sebuah lembaga Yayasan Getanyo nih. Rumoh Getanyo Aceh. Rumoh Getanyo, karena ada juga Yayasan Getanyo punya Betul. Lilian Fund kan. Iya. Lilian Fund kan Yayasan Getanyo. Yeah. Itu ada Hermanto juga kan. Iya. Jadi kalau di Rumoh Getanyo ini dia sifatnya merehab para pecandu. Iya. Dan sebenarnya yang kita melihat yang harus dilakukan bagi pecandu narkoba itu, dia bukan jadi tahanan. Itu dia. Nah, tapi kalau misalnya dia itu bandar, Iya. nah itu tidak ada masalah kan? Karena dia Sangat setuju, Pak. kan itu dia biarin aja kalau bandar. Tapi Iya. kalau dia candu ini, kalau dia tidak dapat lagi itu produk, itu apakah sabu ataupun tutong, dia juga akan parno. Iya. Parno dia akan melakukan apa Betul. saja, sehingga pada namanya kalau misalnya kayak apa krisis kesehatan pada waktu itu, ketika dia sudah menginginkan, di saat itu harus diikat, di saat itu dia harus betul-betul dijaga. Kalau nggak dia bisa jual apa aja kan, hilang semuanya dari itu barang gitu ya. Karena gini Pak, kalau kami kan teman-teman di sini sebelum kita jadikan konselor juga harus melewati beberapa tahapan juga. Ada sekolah konselornya. Tapi bukan tes sebagai Bukan. Ada sekolahnya. Ada Pak. Aku rasa dulu gimana kan gitu ya. Kita kalau yang purenya pengguna ini ada tahapannya. Mereka harus ikut dari tahapan residensial. Ya. Kalau di Rumah Getanyo sendiri kita libatkan namanya peer program. Kita libatkan anak-anak yang udah selesai program residensial ke dalam program. Udah tuh staff in training, kita evaluasi. Oh dia punya potensi untuk ngerangkul, ngebantu yang lain, kita ini. Karena metode kita yang kita pergunakan di sini, kita terapinya NE, Narcotic Anonymous. Nah, Narcotic Anonymous ini bagaimana seorang pecandu. Anonymous itu kan topeng itu kan, tidak nampak kan, ya kan? Seorang pecandu bisa membantu pecandu yang lainnya. Jadi hari ini kalau kita lihat di masyarakat, pada saat seorang anak kena narkoba, malahan diskriminasi Pak. Ya. Anak sipulan, karakter dengan berbagai isu yang dia tumbuh di masyarakat. Jadi bukan dirangkul. Ini malahan kalau menurut saya sendiri akan menjadi efek yang malahan akan muncul bibit-bibit baru. Tapi kalau metode kita rangkul mereka, kita cari tahu kenapa mereka kena narkoba nih. Lingkungan kah, pergaulan kah, keluarga kah? Kan banyak penyebabnya. Dan nggak semua orang begitu menggunakan narkoba langsung jadi pecandu, enggak. Ada tahapannya. Kalau kita belajar di sini,
Itu tahapannya dari tahap user, abuser, addict, pengguna, penyalahguna, pecandu. Pengguna ada bisa, nggak ada pun nggak ada masalah yang muncul. Ya. Najid hana api handam dalek. Penyalahguna ada masalah mulai lari untuk menggunakan. Udah mulai bertindak seolah-olah nih Pak. Seolah-olah begitu dia gunakan selesai masalah. Tanpa dia sadari. Tempat pelarian lah. Iya, tanpa dia sadari. Begitu dia pakai kesehatan yang nggak bagus, ataupun lingkungan dia nggak bagus, bisa ketangkap dan bisa gangguan jiwa. Nah, kalau udah tahap kecanduan, edik nih Pak, seorang pecandu hidup untuk menggunakan untuk hidup. Itu dia. Ketergantungannya luar biasa. Betul. Kalau untuk sabu nih, kalau untuk Aceh luar biasa Pak. Hari ini kita sama-sama tahu Aceh, orang gembor Aceh pintu masuk narkoba. Hari ini apa yang udah dilakukan dari orang-orang? Apa hanya cukup sosialisasi? Ya harus tindak pencegahan. Ya kan? Sosialisasi oke dong, buat hanya yang baru-baru. Tapi yang udah korban nih Pak, sekali masuk penjara, keluar kali masuk penjara 3 kali, kayak Bapak bilang tadi, undang-undang ada. Undang-undang 2009 pasal 35 menyebutkan korban penyalahgunaan narkotika harus mendapat rehabilitasi. Tapi hari ini tuh, kenapa kalau salah penanganan dia juga akan tambah kacau ya kan? justru itu yang kita khawatirkan. Jadi kalau di sini ada berapa orang yang masuk dalam rehab? Kebetulan kan kalau dulu kita lanjut Pak, ini yang udah kita tangani sekarang Pak. Dari seluruh Aceh, ada dari Benang Meriah, Sigli, Suku Salam, Banda Aceh, Aceh Besar. Tinggal di sini mereka? Tinggal di sini. Ya. Betul. Terus yang ketika masuk di rumah rehab ini apa capaiannya, apakah bisa kembali normal seperti biasanya? Kan ini penting juga karena apa? Betul. Kita juga Kalau Bapak tanya itu, ya. Ini kan namanya penyakit kecanduan ini Pak, penyakit adiksi. Ya. Penyakit yang menyerang 4 aspek kehidupan. Fisik, mental, spiritual, emosional. Ya. Dan yang kita terapi di sini, inilah dari segi fisiknya, mentalnya, emosionalnya, spiritualnya. Nah, setelah ini tahap demi tahap dia ikuti, insya Allah Pak. Kalau Bapak tanya tadi, penyakit adiksi ini penyakit nggak bisa disembuhkan, cuma bisa dipulihkan. Kemungkinan dia relapse itu ada, tapi kan ada pemicunya. Ya. Seseorang untuk menggunakan lagi. Baik lingkungan, baik kadang-kadang dari pihak kurang supportnya dari keluarga. Ya. Jadi kalau hari ini kita ngomong di Aceh Pak, anak-anak yang udah kena narkoba, udah tahap abuser nih Pak, udah tahap penyalahguna, mereka nggak tahu kemana. Di mana-mana narkoba sekarang Pak. Ya. Kalau kita bilang kita nih tinggal di berbagai desa, nggak ada satu desa yang bisa kita jamin hari ini bebas dari narkoba. Ya. Minimal satu orang pasti ada. Seperti tadi Bang Ami sampaikan, ada ini kan bicara ketika mereka masuk ke dalam rumah rehab ini kan mereka mengupgrade tingkat kecerdasan mereka. Betul. Jadi ada spiritual, ada mental, ini kan fisik, ini kan kecerdasan semua. Betul. Kan. Apakah di sini kalau kita boleh tahu nih Bang, saya kan melihatnya dari fisik dulu kan, kecerdasan yang paling bawah ini kecerdasan intelijensi itu yang paling kalau intelijensi mungkin bagi para pecandu ini tidak begitu sangat dibutuhkan. Nah, tetapi bicara fisik, jadi bicara fisik ini apakah di sini ada tempat istilahnya kayak pusat pelatihan olahraga misalnya seperti itu Bang? Oh tidak ada. Gitu ya. Tidak ada. Kalau fisik kita melakukan namanya pemutusan zat secara alami, Pak. Kita kalau di sini tuh ada ruang detoksifikasi, ruang steril tuh. Ruang di mana mereka kita kurung, kita detox tanpa menggunakan zat apapun. Karena pada intinya seorang pecandu putus zat, dia nggak akan ada gejala overdosis, nggak ada. Paling-paling kita observasi pada saat di detox ini kita observasi terus.
kita konseling, observasi bagaimana cara dia di dalam ruang detox ini jangan sampai melukai diri sendiri, melakukan hal yang aneh. Itu yang kita lakukan. Jadi pada waktu dilakukan detoksifikasi itu apa dibantu dengan obat-obatan juga? Tergantung, Pak. Kalau ada yang emang klien sedikit sudah arah ke psikotik, arah psikotik seperti Bapak bilang tadi, halusinasinya tinggi, paranoidnya muncul, wahamnya mulai ada, kita juga akan konsul. Di sini kita juga ada kerjasama dengan beberapa psikiater di Banda Aceh yang khusus menangani permasalahan adiksi ini, seperti Dokter Sahrial, dokter yang di Rumah Sakit Jiwa, Pak. Bang, kalau menariknya ada training tempat olahraga kan? Betul. Jadi, tapi inilah Pak, kami mendirikan ini atas dasar pernah mengalami, Pak. Nilai ta'ala nggak ada subsidi dari pemerintah sedikit apapun. Berarti kok bisa saya klasifikasi bahwa sebagian besar orang kita ini diawali dengan mencoba karena penasaran tadi kan. Nah, mungkin kalau bicara kerusakan mental, apakah akibat dari rumah tangga ataupun hal yang lain itu mungkin kecil kan porsinya dibandingkan dengan keinginan tahu orang kita yang luar biasa. Nah, kira-kira nih Bang Amin, itu ketika ada yang direhab, setelah direhab, apakah masyarakat bisa menerima dia ketika keluar dari rehab ini secara utuh? Gimana pandangan masyarakat terhadap adik-adik kita nih atau yang sedang mengalami rehab? Ketika dia direhab, udah pasti dia kan akan berinteraksi dengan masyarakat. Nah, kira-kira menurut Mami pandangan masyarakat terhadap mereka yang sedang direhab dan selesai direhab itu seperti apa?